Pertama-tama marilah kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita semua masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam kegiatan atau menghadiri undangan dari rekan-rekan dan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Danau Ternama, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ya, salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dari perjuangan dan jasa-jasa beliau. Alhamdulillah hingga saat ini kita merasakan indahnya nikmat iman Islam yang insya Allah hingga akhir hayat kita dari hari kelak kita semua akan mendapatkan syafaat ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati pemerintah Sekolah Tanjung, Fasilitas dan jajarannya, Ketua BPD dan rekan-rekan Pak Polmas, tokoh adat atau anggota yang sudah sempat hadir, Kadus yang hadir saat ini, Kadus 2 dan ketua-ketua RT yang saya hormati, juga ada rekan-rekan dari dulu kawan lama masih sama-sama mahasiswa saat ini di Lampung, aku sudah jadi dosen. Kiri kanan saya ada dosen. Ya. Ada Pak Sairin selaku sekretaris jurusan Sejarah Peradaban Islam, ada Pak Andre yang alhamdulillah seperti yang sudah saya bahasakan di depan beliau tadi, segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Mungkin melalui kesempatan ini tentang memunculkan atau potensi wisata yang ada di desa kita. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Pertama-tama marilah kita berikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita semua masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dalam kegiatan atau menghadiri undangan dari rekan-rekan dan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Danau Ternama, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Ya, salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dari perjuangan dan jasa-jasa beliau. Alhamdulillah hingga saat ini kita
merasakan indahnya nikmat iman Islam yang insya Allah hingga akhir hayat kita dan hari kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya ya rabbal alamin. Yang kami hormati pemerintah Desa Watamunjul, Paskibdes dan jajarannya, Ketua BPD dan rekan-rekan, Pak Polmas, tokoh adat atau anggota yang sudah sempat hadir, Kadus yang hadir saat ini, Kadus 2 dan ketua-ketua RT yang saya hormati, juga ada rekan-rekan dari dulu kawan lama masih sama-sama mahasiswa saat ini di Lampung ya, aku sudah jadi dosen. Kiri kanan saya ada dosen ya. Ada Pak Sairin selaku sekretaris jurusan Sejarah Peradaban Islam, ada Pak Andre yang alhamdulillah seperti yang sudah saya bahasakan di depan beliau tadi, segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Mungkin untuk bisa hadir di aula area situs cagar budaya Desa Watamunjul. Salawat dan salam tanpa pula kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya dan bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watamunjul. Kebetulan beliau ini adalah senior saya di kampus. Yang saya hormati Ketua BPD Watamunjul. Kebetulan juga beliau ini sebenarnya masih keluar dengan saya dan satu tahun juga ke depan yang sebelumnya. Yang saya hormati seluruh aparat desa, sekdes dan jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, Babin Kamtibnas, serta para hadirin yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan kami, yaitu saya informasikan juga bahwa tentu mungkin ada yang bertanya kenapa bukan ketua prodi atau ketua jurusan yang datang. Jadi saat ini di ketua jurusan posisi di jurusan kami masih lowong, masih tidak ada penjabatnya karena ketua jurusan yang lama itu sedang lanjut studi S3 di Jakarta, sehingga saat ini belum ada yang menjadi jabatan tersebut. Sehingga tugas-tugas itu untuk sementara dijalankan oleh sekretaris jurusan. Kegiatan ini, pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu tujuan dari adanya kampus ya, dari setiap kampus itu bahwa diharapkan untuk melakukan 3 hal, kewajibannya ya dari Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang ada di kelas, kewajiban pertama. Kemudian yang kedua penelitian, itu bagaimana perguruan tinggi juga melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu bukan hanya soal mengajar di kampus saja, tetapi juga bagaimana juga bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat apa yang didapatkan langsung oleh masyarakat. Pada kesempatan itu kami di sini hadir untuk kegiatan itu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li
Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin wa ya zal quwwati wal fa'al lima yurid Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul Fatihah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum menutup acara pembukaan pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu yang telah hadir di tempat ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Dan saya ucapkan juga mohon maaf atas segala kesalahan, baik sesengaja ataupun tidak sesengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan kepada moderator, kepada saudara KJ Prianto, dipersilakan. Kita semua yang saya hormati Bapak Kepala Desa Watunonju, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi sejarah peradaban Islam UIN Dato' Karang Palu dengan tema pengembangan pariwisata sejarah budaya dan pariwisata desa Watunonju. Nah, ini sendiri hari ini akan menghadirkan dua orang pembicara yang akan sharing tentang bagaimana sebenarnya model pengembangan pariwisata sejarah budaya dan ekowisata yang cocok untuk diterapkan di desa Watunonju itu sendiri. Menyampaikan tentang bagaimana sih pengembangan pariwisata sejarah budaya dan ekowisata di desa Watunonju. Yang pertama, kita tahu bahwa pariwisata itu adalah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain yang sifatnya dalam jangka waktu tertentu ya, jadi tidak untuk menetap. Jadi tujuan perjalanan itu bisa berupa hiburan, jalan-jalan, kemudian juga untuk tujuan bisnis misalnya. Untuk keperluan ilmiah itu misalnya seperti kami kemarin melakukan praktik penelitian di Watunonju ini untuk bagaimana cara mengukur situs itu adalah bagian dari pariwisata sebenarnya, dan juga kegiatan-kegiatan agama atau budaya seperti itu akan berkembang dengan itu dekat juga dengan kampus UIN. Sekarang kampus 2 kan sudah terlalu jauh, nanti itu menandakan bahwa Watunonju ini relatif strategis tempatnya, jalan orang Bula kalau Kota Lolo, Napu, dan yang paling penting ini memiliki potensi sejarah budaya. Sudah ada di sini situs megalit. Di desa-desa lain mungkin tidak punya, di Watunonju punya seperti itu. Situs cagar budaya makam Karanjalemba, kemudian makam Pabihara, Dayo Kota misalnya yang di sini, kan itu tidak ada lagi yang tahu, cuma orang sini saja yang tahu. Tapi kalau suatu saat ada cerita tentang itu, narasi tentang itu, lalu dibuatkan misalnya kayak buku panduan, buku mini lah tentang profil desa Watunonju. Oh ini makam Dayo Kota itu siapa misalnya, ceritakan lagi Pabihara Sidi itu siapa misalnya. Jadi orang tahu tentang itu. Dan kalau itu sudah rutin dilakukan, saya yakin mungkin anak-anak yang belajar sejarah Sigi, apalagi Watunonju ini dulu adalah salah satu pitung kota Sigi,
kota Ranonsiko yang kemudian pindah ke Watunojo, itu luar biasa sejarahnya kalau disampaikan ke masyarakat. Misalnya anak-anak SD dan ini sudah sering kan rutin. Kalau ditambah lagi tentang yang itu tentu lebih banyak variasinya, ya. Kalau menarik lagi. Juga aktif di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan setiap harinya. Baik, tanpa berlama-lama pada Bapak Andriansyah SSMA, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada pagi menjelang siang hari ini saya ingin membuka diskusi kita ini terkait dengan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata sejarah budaya dan ekowisata di Desa Watunojo. Jadi dalam pembahasan ini saya ingin membahas 4 hal. Yang pertama itu Desa Watunojo sebagai potensi pariwisata. Di sini mungkin kita bisa membahas sedikit tentang keunikan Desa Watunojo. Kalau ini saya lihat dari perspektif saya ya, sebagai outsider, sebagai orang luar yang melihat bahwa Desa Watunojo ini punya keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain yang bisa kita jadikan sebagai modal untuk mengembangkan potensi pariwisata di desa ini. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Di sini kita berdiskusi tentang kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Di sini kita mungkin bisa membahas sedikit tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat sadar wisata. Yang keempat itu peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Di sini kita sedikit membahas pengembangan infrastruktur. Oke, yang pertama itu pembahasannya keunikan Desa Watunojo. Jadi ada beberapa hal yang saya lihat unik yang dimiliki oleh Desa Watunojo ini. Pertama, dia itu punya peninggalan arkeologis yang tidak yang jarang dimiliki oleh desa-desa lain yang ada di sini. Pertama itu dia punya beberapa bangunan dan artefak dan peninggalan lain yang bisa memberikan kita wawasan terkait tentang masa lalu desa Sigi itu seperti apa. Jadi contoh seperti bangunan yang kita gunakan sebagai tempat pertemuan ini, saya kemarin kebetulan ikut mendampingi teman-teman mahasiswa ini praktikum. Saya ketemu dengan salah satu senior di sejarah, kebetulan dia yang membawakan materi. Saya sempat bertanya sama dia kan karena penasaran dengan ini sebenarnya rumah apa ini? Ini apakah rumah raja atau tempat tempat menyimpan padi atau apa? Beliau bilang ini model rumah masyarakat Sigi pada masa dulu. Itu kan bagi kami yang outsider, orang-orang luar ini, simbol-simbol seperti rumah-rumah seperti ini kan akan menjadi suatu hal yang menarik kan melihat ternyata konstruksi rumah-rumah zaman dulu ini sudah punya model yang seperti ini ya, seperti orang-orang Bugis pada masa dulu. Jadi ada wawasan baru yang kami dapat. Moderator yang bisa saya sampaikan nanti bisa kita lanjutkan dalam diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Andriansyah yang sudah memaparkan materi terkait bagaimana sebenarnya sinergitas antar pihak
dalam pengembangan wisata di Desa Watununju. Baik, kita sampai ke sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu hadirin peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan informasi terkait potensi wisata yang ada di Desa Watununju ataupun permasalahan-permasalahan terkait pengembangan pariwisata yang ada di Watununju, saya persilakan. Ya, Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemerintah desa setempat, langsung kepada peserta sosialisasi tentang kawasan situs cagar budaya Watununju berkaitan dengan sejarah Desa Watununju. Nah, berbicara mengenai Desa Watununju itu tidak terlepas yang namanya situs cagar budaya. Salah satunya yakni Lumpang Batu. Nah, saya menarik sekali tadi tentang apa yang disampaikan Pak dosen tentang pengembangan pariwisata sejarah dan budaya ekowisata. Nah, situs cagar budaya Watununju. Minta maaf sebelumnya saya belum perkenalkan nama. Nama saya Hussein, selaku pengelola situs cagar budaya Watununju. Nah, mengenai ekowisata atau pengembangan ekonomi masyarakat, selama ini kami di sini selaku pengelola situs cagar budaya Watununju dengan berbagai dikunjungi oleh baik itu wisata mancanegara, wisata lokal, terutama anak sekolah. Nah, mengenai ekonomi masyarakat itu saya kira sudah bisa dikatakan ada terbukti atas adanya kunjungan di situs cagar budaya Watununju. Semua kios-kios itu peningkatan ekonominya sedikit meningkat. Dan kemudian mengenai ibu-ibu yang jualan nasi kuning, jualan kue, bahkan jualan es, kami siapkan juga tentang kedatangan para wisatawan baik mancanegara maupun anak sekolah. Nah, terkait dengan mohon jalak tentang undang-undang yang tidak boleh merubah, itu yang saya dengar tadi. Saya langsung teringat dengan boleh dikatakan perjuangan saya waktu masih jadi ketua pemuda. Saya memang sudah ada niat dulu ingin mengembangkan desa saya tercinta, sehingga saya membuat proposal untuk pengadaan WC, perbaikan urbanisasi di dalam ini, lampu taman diperbaiki ulang, kemudian pembuatan gazebo di sana di sebelah utara, banyak pengadaan kilometer listrik sendiri. Namun proposal saya itu, mohon maaf, sekali lagi tapi Marapi Ampuh, mohon maaf, ada Mang Tito, Pak Hussein di sini, ada beberapa masyarakat yang lalu tidak mau menandatangani tersebut karena katanya nanti akan merubah. Ya, karena saya punya visi misi ini ke depannya sudah masuk di RPJMDes, akan ada pembangunan gazebo untuk pengembangan wisata di desa saya. Kolam panjang di sebelah barat, kebetulan ada bekas got itu, kolam ikan panjang di situ. Kemudian ada stand flying fox meluncur dari atas ini sampai di bawah. Langkah awal ini di 17 hari kerja, belum sampai 100 hari kerja ada Borobudur Desa Watununju di sana. Jadi tolong dijelaskan kembali seperti itu saya dulu, sehingga proposal saya ditolak untuk perbaikan WC begitu. Tolong dijelaskan ini supaya masyarakat Watununju juga tidak salah paham. Kalau memang tidak bisa dirubah berarti tidak bisa membangun di dalam. Sedangkan ada keran-keran apa di dalamnya, ada lapangan voli di dalam. Itu maksudnya. Ya. Di pikiran awam saya, toh kami masyarakat yang punya tanah notabene seperti itu ingin
perbaiki desa, ingin memunculkan potensinya, hanya gara-gara undang-undang kami tidak bisa perkenalkan ya desa kami lebih maju lagi, atau cara berpikir yang sebelumnya keliru, gedungnya tidak bisa dirubah atau sama sekali di lingkungan ini tidak bisa dirubah apa-apa begitu. Kemudian yang kedua ini mic-nya putus-putus. Yang ketiga yaitu saat ini kami coba buat perdes karena permintaan pariwisata Kabupaten Sigi. Bagaimana, karena itu pertanyaan saya kemarin di pariwisata Sigi, bagaimana kami pemerintah Desa Watononjo sendiri bisa mengelola yang ada di desa kami potensi wisata Taman Purbakala itu. Mereka minta buatkan perdesnya. Ya alhamdulillah saat ini sudah 75%. Kemudian seperti apa yang Bapak sampaikan tadi tentang pengembangan wisata seperti festival atau kegiatan tahunan, seperti yang kita sudah sharing kemarin, saya sudah wacanakan juga di kantor jajaran kami. Insya Allah ada yang namanya kegiatan ulang tahun desa. Hanya saja sampai saat ini saya belum tahu tanggal berapa ulang tahun Desa Watononjo. Iya. Insya Allah di ulang tahun tersebut, kalau di desa mana atau di Parigila ada yang namanya festival Lalampa. Kami di sini punya Hokopangga. Mungkin itu bisa jadi festival Hokopangga di ulang tahun Desa Watononjo di Taman Purbakala sini pusatnya. Dilakukan lagi itu yang sudah mungkin anak-anak muda sudah tahu lah. Tinggal orang-orang tua yang tahu. Mungkin di sini masih ada yang rego itu, mungkin tinggal orang-orang tua 1-2 orang yang tahu. Anak muda tidak tahu lagi. Jadi sekaligus untuk membangkitkan kembali tradisi-tradisi atau kebudayaan yang dimiliki. Jadi sebenarnya satu kegelisahan yang sama sebenarnya. Kami juga seperti itu, sehingga ketika orang berkunjung ke Watononjo tidak monoton. Mungkin ini sudah dikenal kalau beberapa tempat. Tetapi ketika bagaimana caranya, misalnya ketika orang datang di situs ini ada informasi lain yang mungkin kayak tadi ada informasi baru dan tentang situs ini, atau paling tidak kayak buklet tentang kompleks sejarah dan budaya di Watononjo apa saja, misalnya macam Kerajaan dijelaskan lagi Kerajaan ketika orang berkunjung kalau ini tahu. Jadi kegelisahan yang sama, dan saya kira ini bagus, berarti kami juga siap mengawal dan membantu. Mungkin apa yang diperlukan oleh desa ini kami siap membantu, misalnya itu tadi untuk penyediaan data-data literasi itu kita bisa bantu.